kan memang seorang pelatih itu nomor satu dia akan memilih pemain-pemain terbaik yang menurut kacamata dia bisa akan membantu tim ini bermain memenangkan pertandingan. Nah, ini nomor satu ya. Berarti tentu mengesampingkan siapapun orang yang akan masuk sebagai starting line up. Ya, artinya ini harus Liga Indonesia, ini harus Liga Belanda, harus Liga Prancis, enggak, itu kesampingkan dulu ya. Nomor satu yang terbaik. Nah, dan yang siap ya, pemainnya harus siap. Nah, kalau kita bicara mengenai formasi, walaupun masih agak dini ya, tapi mungkin ada analisis kan dari coach dengan pengalaman itu kan. Boleh saya nyontek nih, karena banyak kali nama-nama pemain yang saya tahu, takut salah mengucapkan. Boleh. Saya boleh nyontek ya Bang ya? Boleh, coach. Ya ini seru juga nih kan, otak-atik dari coach RD kan. Ya kalau di kiper kan sekarang ada kita punya kiper dua yang baru, yaitu Paes dengan Emil. Ya, ini rame nih coach soalnya. Yang dari Liga Indonesia yang langganan itu Nadio, ada juga Nadio sama yang Persebaya punya tim. Ya, itu si kiper Persebaya, iya itu. Ya, oke. Di kiper. Nah, siapa yang akan ditempatkan? Yang menurut saya silakan nanti Clifford yang memilih siapa kira-kira, tapi kalau di komparasi saya rasa antara dua kiper baru yang kita punya ini mungkin dalam latihan jangka pendek Paes menunjukkan performanya, penampilan yang nggak jelek. Ya nggak jelek ya, jadi tentu harus dilihat dulu bagaimana penampilan kiper baru kita ini ya. Emil seperti apa ya. Dia kan lumayan tuh, kalau CV-nya kan pernah di Inter Milan, sekarang masih Liga Italia kan, walaupun sekarang dia main di Serie B ya, tapi paling enggak kita yakin lah bahwa dia bukan proses diambil yang dia bukan pemain punya kualitas, dia punya kualitas. Oke, di situ antara itulah dua itulah ya. Oke, kemudian kalau kita di lini belakang, coach pakainya berapa formasinya? 4-2-3-1. 4-2-3-1 ya. Oke. Ya, 4-2-3-1. Jadi kalau 4 di belakang itu mungkinan ya. Kalau di kiri nggak tergantikan deh. Ferdo. Saya jujur, saya selama melihat semua pemain, saya jatuh cinta sama dia karena dia bukan hanya punya kemampuan skill yang bagus, tapi etos kerja dia luar biasa. Fisiknya. Dia punya mentalitas yang luar biasa. Dia pekerja banget. Fight banget ya coach. Fight banget. Umpannya juga kadang-kadang top dari bawah itu ya. Benar, dia bisa jadi pasukan khususnya timnas ya, karena dia memang kerja keras ya. Jadi di situ ada Karin Verdong ya. Kemudian di sebelah kanannya kanan dulu. Bek kiri, bek kanan dulu ya. Karena ada mungkin bisa Kevin Dix. Kevin Dix ya malah ya. Ya, Kevin Dix di situ. Nah, terus kemudian di dua center back ini juga masih pengen saya melihat Miss Hilger seperti apa. Dan kemudian juga ada Jay Ijes, karena persaingan di posisi ini luar biasa. Luar biasa, karena ada Jordi Amat, ada Hapner, Rido, Rizky Rido nggak kalah kualitas. Betul. Kemudian ada lagi anak hilang yang mungkin bisa ditarik balik lagi. Siapa itu? Yang tinggi Bang? Yang mana nih coach? Anak hilang. Kemarin SD sempat hilang. Dia Elkan Bagot. Iya. Bisa. Ya makin ramai kalau masuk, artinya makin ramai. Makin banyak di posisi itu. Kalau J nggak tergantikan. Oke, kalau misalkan ada J di situ, Bang J, kemudian ada Jordi ya, kemudian ada Rido. Nah sekarang problemnya adalah Rizky Rido secara kualitas individu, dia sebetulnya ada di situ levelnya sudah. Tapi dia selama dengan usia dia banyak sekali main dengan 3 center back. Main dengan 3 center back. Nah dia biasanya main di sebelah kiri, karena di tengahnya dia Kudela, di sebelah kanan bisa Ferrari atau bisa pemain yang lain. Dia bisa sebelah kiri. Tapi kalau dia akan dipasangkan, dia bisa main lah dengan Ijes di situ atau dengan siapapun. Karena jujur Rido juga nggak kalah kualitas. Tinggal sekarang pelatih menentukan lawan mana. Mungkin kalau tidak lawan Australia, mungkin cari mana yang
punya kecepatan lebih bagus nih pemain-pemain depannya, mungkin bisa Iya. taruh Rizky Ridho. Rizky Ridho. Kalau mungkin nggak terlalu cepat nih pemain depannya, mungkin bisa Dia melihat Lihat kebutuhan juga lawannya siapa gitu ya. Oke, kita tadi udah bicara 4 di belakang ya, Iya. Pak, ya. Nah sekarang 2. Sekarang tinggal 2 di tengah. Ya. 2 di DM ya. Iya, 2 DM. 2 DMC. Di DM ya. Iya, 2 DM. 2 DMC. Saya sih kemarin otak-atik sedikit gambaran pemain muda dan satu senior lah ya. Satu Iya. yang experience ada Tom Haye. Tom Haye. Tuh. Kemudian yang satunya kemarin Ivar Jenner. Ivar kan Ivar sebenarnya Jenner, lebih ya. muda. Iya. Dia mainnya Lebih lebih ngotot lah ya. lebih bener-bener. Tapi kita juga punya pemain lokal sebetulnya. Kambuaya. Itu. Ada Ricky Kambuaya. yang kemarin juga selama di Dewa main dengan Jaja di Iya. posisi nomor 8. Iya. Lalu kemudian ada menurut saya yang udah lama nggak dilirik nih, pemain Semarang Bang, Dewangga. Menurut saya juga punya potensi Untuk masuk ya. Untuk masuk di situ. Bahkan main menurut saya Layak ya. layak. Tinggal sekarang sekali lagi bangun mentalitas yang Iya. bagus untuk dia ada di bersama pemain yang lain untuk ada di satu tim bisa blend dengan baik, dan saya rasa Dan nggak ada dan masalah. Dewangga tuh cuma STI bisa 3 posisi loh. Coach kayak ya kan bisa di back kiri, bisa jadi DM, kadang bisa di center waktu Iya. ditaruh kan. Dan kemarin Kambuaya jujur dikasih kesempatan, tapi menurut saya kesempatannya terlalu sedikit. Sedikit ya, sepakat. Dia selalu main di Iya. menit akhir. Iya. Kadang pemain yang main di menit akhir 10 Iya. menit itu kadang-kadang dia nggak masuk di dalam satu ritme yang sudah begitu tinggi. Iya. Dia telat. Jadi benar-benar kadang-kadang kalau 10 menit itu banyak yang sangat kurang. Belum panas Kualitas ya. kemampuan dia itu enggak Iya. panas, Bang. Jadi saya nggak bisa mengatakan oh itu kemarin dicoba Iya. main jelek, nggak bisa gitu. Kalau mau coba Minimal coba kok. dari babak pertama. Setengah babak lah Iya, minimal. babak pertama lah kita coba dulu main. Lihat dulu ya. Lihat Oke. babak pertama. Jadi kalau dia ada kesalahan bisa kita ganti. Iya. Ya kalau 10 menit nggak fair, kalau 10 menit nggak fair ya, Ya, menilai itu ya. daripada resiko dia main kedua kan. Iya. Ya, lebih baik main pertama, kalau ada salah kita ganti. Oke. Jadi daripada bimbang kan. Nah, menurut Iya. saya patut untuk dicoba Kambuaya atau Dewangga dari menit pertama. Jadi di Dewa inti terus berapa kali nyetak gol, umpannya luar Ya, biasa. pintar main. Sama Egy sama Jaja ya. Betul. Ya kan? Kemudian siapa pemain nomor 10? Nah, Nah, naik satu. Iya. Nomor 10 siapa? Kemarin Marcelino udah membuktikan. 2 gol lawan Arab Ya. Saudi. Gak cuma 2 gol, tapi cara dia main mencerminkan benar-benar pemain yang sangat sulit dijaga. Iya. Ya, sangat sulit dijaga karena dia punya mobility yang sangat bagus. Pegang bolanya juga tenang gitu ya, Bola coach. tenang, dia berani berkombinasi dengan striker Iya. kita. Tapi walaupun problem besar tim kita kemarin adalah striker. Oke, Ya. oke. Kalau di situ ada Marcelino atau siapapun yang ada di situ, Iya. apakah bisa si ini ditarik sedikit Bang, yang kita punya striker kemarin Rafael Struik, dia bisa main nomor 10 saya rasa. Oh, jadi nomor 10 Rafael. Enggak Iya. terlalu ngelebar lagi kayak LST ya. Karena Oke. dia juga cukup smart. Nah. Dia cukup pintar walaupun mobility-nya tidak sebagus Marcelino, tapi dia bisa. Nah, kemudian siapa nih kanan kirinya? Ya, kanan kirinya bisa Struik, Iya. ya. Kemudian bisa taruh juga di posisi itu ada Yakob Sayuri. Yakob Sayuri sebagai Atau pilihan. sekarang yang lagi saya lihat permainannya terus meningkat, Egy Maulana Fikri. Iya. Ini anak yang harus dimaksimalkan kemampuannya. Produktif di liga. Tidak hanya produktif, tapi dia smart. Oke, oke. Dia banyak memberikan assist. Dia banyak membuat satu pergerakan yang menarik lawan. Tapi semua pergerakan yang dia buat itu bukan karena asal dia bergerak, Iya. tapi dia create space untuk pemain yang lain. Menciptakan peluang untuk yang lain gitu. Membuat ruang untuk pemain yang lain. Oke. Jadi dia pemain yang menurut saya Layak juga ya. layak untuk jadi starting line up. Saya yakin dia bisa. Oke, Kalau kita oke. kasih kepercayaan sama dia. Nah, kanan kiri saya rasa Berarti pilihannya di kanan samping kiri Struik antara ada- Struik, Urat Mangun atau Egy itu. ya ada Urat Mangun atau bersaing lah ya. Ah. Rafael Struik kalau mau di kiri bersaing lah, ada Egy di Iya. situ,
ya. Kemudian ada Yakob Sayuri. Nah, Arut Mangun kalau nggak salah Australia itu dia kartu tuh, ada akumulasi tuh. Oke, bisa ada Yakob atau Egy bisa dimainkan. Berarti itu ya antara Yakob atau Egy Betul. ya. Nah, sekarang striker. Nah, striker nih, ini Problem menarik. besar kita yang kemarin itu memang kita Strikernya dengan ya, bomber. striker yang saya tanpa mengecilkan Oke. peran Sananta atau Dimas Derajat. kemudian Dimas Derajat atau tidak, ya mereka punya kualitas masing-masing, tapi Iya. dengan cara bermain yang kemarin dibuat, Iya. ya kita butuh striker yang tidak hanya bisa create space kemudian menerima bola di zona atau menerima bola daerah Iya. untuk dia berlari, tapi kita butuh striker yang dia bisa hold bola, dia bisa menjadi pemantul buat second line kita, dia Iya. bisa hold bola untuk menunggu sekian menit untuk pemain mensupport pergerakan menyerang, ya, untuk kemudian bermain kombinasi. Nah, tentu kita semua kemarin berharap mudah-mudahan Oli Romeni ya Iya. bisa ada di peran memainkan peran yang tadi coach Iya. sebut itu ya. Nah, Nah, kan ini udah naturalisasi bisa main nanti kan. ya, kita tinggal nunggu. Tinggal tunggu. Ya, mudah-mudahan dia bisa. Berarti striker oleh Ya, kalau coach RD. ya, kalau dari saya sementara oleh Romney. Iya. Kalau kita mau lebih komplit di posisi itu ya, karena kemarin jujur Sananta kan punya kelebihan, dia bola daerah Iya. sama ya dengan Headingnya juga oke ya, heading ya. ya, nggak ada masalah dengan heading. Iya. Itu cuma problemnya ketika kita butuh kombinasi play Oke. atau kita butuh untuk Delay ball itu ya. dia. mendelay bola Iya. dengan kita hold the ball, kemudian menunggu support dari second Oke. line datang. Nah, itu yang kita kemarin nggak punya. Nah, sekarang pelapisnya berarti kalau dari coach RD, pelapisnya oleh depan Sananta, Dimas Derajat, Ya. Hoki Caraka, Malik Rizaldi. Struik Bisa. Struik ya. Ya, Kalau yang tadi nama tadi masuk tetap ya, saya rasa dari lokal pelatih kita, lokal players kita, Hah? ada yang tadi disebutkan apa? Semuanya punya kans yang sama ya. akan yang sama. Ya.